Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di video Ngulik Firman. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Video sebelumnya kalau Bapak Ibu belum nonton, boleh nanti diklik. Saya akan kasih di atas ini nanti ya, boleh diklik. Nah, video sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa penting banget bagi setiap orang Kristen, orang percaya untuk mempelajari Alkitab dengan baik dan benar. Dan kita akan melihat latar belakang penulisnya, dan juga kita akan berusaha menguliknya pelan-pelan dari perikop per perikop, dari pasal per pasal, dari ayat per ayat, kalau ada yang perlu kita lihat secara ayat per ayat, supaya kita bisa memahami dan juga mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga waktu kita melihat firman Tuhan dengan cara yang benar, kita akan menemukan kekayaan dari firman Tuhan itu, dan kita akan mempunyai tingkah laku atau cara hidup yang lebih tepat. Dan inilah yang akan mengubah seluruh kehidupan kita, yaitu bahwa hidup kita dipengaruhi oleh firman. Maka kita harus berusaha melihat firman dengan cara yang benar. Jika tidak, justru kitalah yang hidup dengan diri kita sendiri dan kita sedang mendikte firman. Nah, makanya kita hari ini akan belajar lagi tentang latar belakang Matius. Tapi sebelum masuk, Bapak Ibu, sifat dari podcast ini adalah seperti PA, pendalaman Alkitab. Jika Bapak Ibu dan teman-teman ingin melihat khotbah atau mendengarkan khotbah, boleh langsung di subscribe YouTube channel bernama Reveal Scriptura. Reveal Scriptura. Nah, ini adalah tempat di mana saya dan teman-teman di dalam Reveal pelayanan. Kita ada ibadah setiap hari Minggu jam 2 siang, dan khotbah-khotbah Reveal akan di-upload di channel tersebut. Boleh langsung di follow, nanti saya akan berikan linknya di bawah ya, di caption. Oke, video ini tidak lama, dan makanya dari itu saya akan membagi dua tentang latar belakang Matius ini. Yang pertama, ini akan bicara tentang pribadinya, yang kedua nanti cara penulisannya. Sehingga nanti supaya Bapak Ibu, kan kalau kita langsung lihat nih ya, 30 menit gitu atau 1 jam gitu, mungkin Bapak Ibu langsung kayak, waduh capek juga ya, baru mau klik, kayak begitu ngeliat udah 30 menit tuh kayak mungkin agak males gitu. Maka saya akan bagi-bagi supaya kita sama-sama bisa tetap semangat untuk mengikuti podcast ini ya. Oke, Matius itu siapa? Oke, Matius ini siapa? Ya, seperti yang udah kita tahu, Matius ini adalah murid Yesus. Sekali lagi, Matius adalah murid Yesus. Dia adalah salah satu dari 12 rasul. Oh ya, di mana ayatnya? Coba kita buka Matius 10. Matius 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi kita mendapatkan informasi di ayat yang ketiga, Matius pemungut cukai. Jika Bapak Ibu perhatikan, tidak semua nama itu adalah latar belakangnya. Hanya 3 nama, Matius pemungut cukai. Nah, Yakobus ini kenapa ditulis anak Alfeus? Karena ini untuk membandingkan dengan Yakobus yang sebelumnya, ada anak Zebedius gitu ya. Tapi yang betul-betul ada latar belakangnya yaitu Matius pemungut cukai, Simon orang Zelot, bahkan Yudas Iskariot bukan latar belakang, tapi apa yang akan terjadi kepada dia. Simon orang Zelot ini adalah bangsa atau suku yang suka melakukan makar gitu ya, selalu suka kerusuhan, membuat kerusuhan. Sedangkan Matius yang dia satu-satunya orang yang dia tulis masa lalu pekerjaannya apa? Hanya Matius, hanya dirinya. Jadi terus dari gitu di bagian pertama kita lihat Simon, itu ada kata pertama Simon. Itu ya, kata-kata dia 2 ya. Pertama Simon. Nah, jadi ini adalah cara Matius untuk menggambarkan dirinya. Bayangkan, ini kan kitab yang dia tulis. Sebenarnya dia bisa aja nulis namanya dia duluan gitu ya. Bisa aja dia tulis namanya dia duluan. Tapi lihat, Matius selain dia menghormati siapa pemimpin dari rasul-rasul, memang kan kita tahu bahwa Petrus itu adalah gembala jemaat gitu ya. Dia juga tahu menempatkan dirinya. Dia tidak mau
Dia tahu dirinya ini siapa, sehingga dia tulislah, dan dia sangat menghormati pemimpinnya. Maka dia tulis pertama Simon. Inilah salah satu hal yang sangat baik di dalam tulisan Matius, dengan cara dia menghormati orang-orang yang memimpin dia gitu ya. Nah, kita lihat di dalam kitab Matius, terutama kisah pemanggilannya itu ada di dalam Matius 9, di pasal sebelumnya. Matius 9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Di situ Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di bawah judul, itu kan ada referensi ayat. Nah, di dalam referensi ayat itu kita coba buka yuk. Markus 2 ayat 13 sampai 17. Di dalam Markus 2 ayat 13 sampai 17, kita menemukan namanya bukan Matius, tapi Lewi. Ya, kita menemukan namanya bukan Matius tapi Lewi. Hah? Ini apakah orang lain atau siapa gitu? Ini ternyata orang yang sama. Jadi Markus dan Lukas menulis Lewi, sedangkan ya coba kita lihat Lukas juga ya sekalian ya. Lukas 5. Di dalam Lukas 5 itu ditulis juga Lewi, sedangkan Matius tulis namanya Matius. Jadi gini Bapak Ibu, kalau di tradisi zaman dulu, di zaman itu, mereka terbiasa untuk punya dua nama gitu ya, punya dua nama. Dan Lewi ini nama yang memang nama yang dihormati, makanya Markus dan Lukas ini menulis Matius itu dengan nama Lewi karena nama ini seakan-akan lebih terhormat daripada nama Matius. Kenapa? Karena Matius ini memang nama yang diberikan untuk pekerjaan pemungut cukai, seakan-akan seperti itu ya. Jadi Lewi ini, Markus dan Lukas menulis Lewi untuk menghormati Matius. Sedangkan Matius menulis namanya sendiri bukan Lewi, tetapi Matius. Sebenarnya untuk mengingatkan apa? Bahwa dia itu adalah orang yang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Sekali lagi, ini adalah cara yang indah di dalam Matius menulis kitabnya. Dia tahu dia adalah orang yang sederhana. Dia tahu dia adalah orang yang berdosa, tetapi dia tahu juga juru selamatnya adalah Allah yang luar biasa. Sehingga dia menulis keberadaan dirinya yang berdosa ini, Matius pemungut cukai. Kadang-kadang kita ya, di dalam kehidupan kita itu penuh dengan, kadang-kadang penuh dengan arogansi atau kesombongan gitu ya. Kita seakan-akan merasa diri hebat gitu ya. Seakan-akan ya memang Tuhan tidak lagi melihat ketika kita sudah bertobat, Tuhan tidak lagi melihat masa lalu kita gitu. Tapi itulah kadang-kadang yang membuat kita suka lupa diri, bahwa kita ini hanyalah orang berdosa yang dipanggil Tuhan. Tetapi Matius tidak pernah lupa bahwa dia adalah orang berdosa yang dipanggil Tuhan. Dia ingat siapa dia dulu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu cerminan yang luar biasa bagi setiap kita. Kita harus ingat siapa kita dulu. Tapi jangan lupa kita harus ingat siapa penebus kita, dan kita dijadikan siapa oleh dia. Kita dijadikan murid-muridnya, seperti Matius pemungut cukai yang dijadikan muridnya. Nah, kenapa nama pemungut cukai ini menjadi nama yang mungkin jadi pekerjaan yang hina gitu, sehingga Matius merendahkan dirinya dengan menulis pekerjaannya apa? Jadi gini Bapak Ibu, pemungut cukai adalah pemungut pajak gitu ya sebenarnya, pemungut pajak. Dan ini adalah orang Yahudi yang dipekerjakan oleh orang-orang Romawi. Saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi ini mempekerjakan orang-orang Yahudi, terutama orang-orang yang pasti mereka bukan orang-orang sembarangan, bukan orang bodoh. Pasti mereka setidaknya mengerti soal keuangan. Nah, mereka adalah orang yang cukup baik di dalam pengetahuan keuangan. Itulah adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemungut cukai, untuk mengambil pajak. Dan pajak ini diambil untuk orang Romawi. Oke, jadi orang Romawi ngambil orang-orang Yahudi untuk ngambilin pajak dari orang Yahudi, nanti disetor ke orang Romawi. Selain itu, beberapa pemungut cukai, ya tidak semua, kita harus melihat tidak semua. Ada beberapa pemungut cukai yang nakal. Jadi mereka waktu ngambilin pajak, mereka ternyata menaikkan sendiri jumlah pajak itu. Jadi mereka ngambil mungkin nggak tahu berapa, mungkin dilebihkan berapa, supaya apa? Supaya ada keuntungan bagi diri mereka sendiri juga. Itulah kenapa pemungut cukai kaya-kaya.
Dan akhirnya karena mereka punya kebiasaan yang kurang ajar seperti itu, mereka ngambilin untuk penjajah, udah gitu mereka ngambilin duit juga untuk keuntungan diri sendiri, seakan jadi memeras rakyat begitu rupa. Itulah kenapa pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka juga dianggap sebagai pengkhianat bangsa, gitu ya. Karena mereka sudah, ya gitu, mengacuhkan bangsa mereka, tidak peduli kepada rakyat mereka sendiri, dan memberi keuntungan bagi penjajah dan bagi diri mereka sendiri. Itulah mengapa pemungut cukai dianggap pekerjaan yang sangat hina bagi di zaman itu. Ini ya yang kita lihat ya. Makanya Matius menulis tadi di dalam urutan penulisan murid, dia menulis di hampir terakhir-akhir. Dia tidak menulis pertama karena dia tahu diri dia siapa, dan dia tahu bahwa dia itu adalah orang berdosa yang hanya dipanggil Tuhan oleh kasih karunia-Nya saja. Ini ya Bapak Ibu, sekali lagi kita harus selalu ingat, kita ini siapa di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang berdosa yang Tuhan panggil. Bukan karena kita siapa, tapi karena Tuhan baik, karena Tuhan penuh kasih. Itulah kenapa kita manusia berdosa dikuduskan olehnya sehingga kita menjadi muridnya. Itu ya. Nah, sebagai seorang pemungut cukai yang mengerti keuangan, yang mengambil pajak, pasti dia ngerti keuangan. Jadi ada beberapa hal gitu ya, ada beberapa spesifikasi atau hal-hal teknis yang mereka bisa gitu. Dan karena saya juga pernah kuliah akuntansi, jadi saya sedikit-sedikit mengerti gitu kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang di dalam bidang keuangan. Mereka tuh biasanya orang-orang keuangan itu akan menulis segala sesuatu tuh berdasarkan kronologi. Jadi dengan mereka akan membuat pembukuan itu dengan sangat teratur, kronologis, berdasarkan kronologis cerita. Kemudian angka-angka udah pasti akan sangat detail, akan sangat baik. Itulah makanya nanti kita lihat contohnya di dalam Matius 25. Bapak Ibu, coba kita lihat. Di dalam Matius 25, di perumpamaan tentang talenta, di perikop kedua. Perumpamaan tentang talenta, di situ kita, Bapak Ibu tahu pasti ceritanya. Di sini ada 3 hamba. Hamba yang pertama diberikan 5, hamba kedua diberikan 2, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Jadi kita lihat di sini ada 3 hamba diberikan 5, 2, 1. Jadi jelas gitu ya, ada urutannya gitu. Nah kemudian kita lihat lagi di dalam Matius 25 ini, di bawahnya tuh ada referensi ayatnya. Di Lukas 19 ayat 12. Coba kita buka Lukas 19 ayat 12. Nah Lukas nanti akan memberikan pencatatan yang sedikit berbeda Bapak Ibu. Coba kita lihat ya, Lukas 19 ayat 12 tadi ya. Ya, judul perikopnya bukan talenta, tapi uang mina gitu ya. Dan kita lihat ayat yang ke-13. Coba kita lihat ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya. Bukan 3, tapi 10 kali ini. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Jadi 1 orang 1 mina, 1 orang 1 mina, 1 orang 1 mina. Nah, nanti jadi cerita ini sebenarnya ada sebuah kemiripan, tapi ada sebuah perbedaan juga. Jadi nanti kita akan melihat kalau di dalam Matius 25 nanti itu penekanannya kepada ketaatan gitu ya. Dan di dalam 1 mina ini akan ada hubungannya dengan keselamatan. Nah ini menariknya nih. Jadi nanti akan ada perbedaan pandangan gitu ya. Antara Matius, Markus, Lukas, dan yang cukup beda tuh Yohanes. Makanya kitab Matius, Markus, Lukas itu mereka kadang-kadang tuh punya cara pandang yang mirip gitu. Itu makanya mereka disebut juga Injil sinoptik. Sinoptik itu artinya adalah melihat secara bersama-sama. Sin itu bersama-sama, SYN. Optik itu artinya optik, mata. Melihat secara bersama-sama. Nah, jadi nanti ada perbedaan antara Matius 25 dengan Lukas 19. Jadi antara talenta dengan mina. Terus kemudian apalagi yang bisa kita lihat? Misalnya tadi kan di dalam angka Matius lebih teliti. Selain itu coba kita lihat Matius 5. Matius 5 itu kan tentang khotbah di bukit ya, 5-7. Nah, Matius 5-7 itu khotbah di bukit. Urutannya tuh ucapan bahagia, Yesus dan hukum Taurat, setelah itu pasal 6 memberi sedekah dan lain sebagainya macam. Nah,
Coba kita lihat ayat referensinya di dalam Lukas 6. Coba ya, kita lihat Lukas 6. Ayat 20 sampai 23. Ayat 20 Lukas 6 itu ada juga ucapan bahagia dan peringatan. Nah, coba di bawahnya, kalau tadi kan garam dan terang ya di dalam Alkitab Matius ya. Nah, tapi di sini kasihilah musuhmu, Bapak Ibu. Ada perbedaan kan? Nah, ini kok bisa beda-beda kayak gini ya? Kenapa? Jadi gini, ibarat kata kita melihatnya kayak gini nih. Ibarat kata satu peristiwa, misalnya nih satu peristiwa ini, ada yang melihat dari sini, ada yang melihat dari sini, ada yang melihat dari sini. Nah, yang melihat dari sini kan nggak bisa melihat yang bagian sini dengan jelas. Yang melihat dari sini nggak bisa melihat bagian ini dengan jelas. Yang melihat dari sini nggak bisa melihat bagian ini dengan jelas, gitu ya. Inilah makanya ketiga penulis kitab Injil ini, Matius, Markus, Lukas, itu ketika kita melihat mereka bertiga penulisannya dengan baik, barulah kita akan menemukan keutuhan gitu ya. Jadi ini tujuannya adalah supaya kita tahu yang mana nih kelengkapan ceritanya, dan versi atau cara mereka mencatat itu akan ada perbedaan, sehingga nanti cara menafsirnya juga berbeda, Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau Matius itu nanti akan, ya karena dia berurutan, karena dia tipenya kronologis, dan dia adalah orang keuangan, pasti pokoknya teliti, sistematis. Pokoknya kitab yang paling teratur dan paling jelas itu adalah kitab Matius. Sekali lagi, paling teratur, paling jelas itu Matius. Markus adalah kitab yang paling detail. Bukan paling detail, paling simple, Markus kitab yang paling simple. Jadi kalau Bapak Ibu nggak suka baca ya, malas membaca, Bapak Ibu pasti akan menyenangi baca Markus. Karena apa? To the point. Tak, 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 tak. Beda sama Matius. Matius tuh agak detail. Makanya orang yang suka baca dan orang yang suka dengan sistematisasi, dia akan suka Matius. Tapi orang yang suka dengan kesenian gitu ya, orang yang pintar, agak sistematis, tapi juga punya kesenian yang tinggi, akan suka baca Lukas. Lukas memang dokter, tapi dia adalah seniman. Jadi dia adalah ahli, suka menulis dia. Sastrawan ya, bisa dibilang sastrawan gitu ya. Suka menulis, dan tipikal dari tulisan Lukas itu bicara tentang perjalanan. Makanya nanti dia akan merunutkan ceritanya berdasarkan perjalanan. Itulah nanti makanya setelah kitab Lukas nanti akan melanjutkan dengan kisah para rasul. Di situ paling kelihatan banget tentang perjalanan ya kan. Nah, itulah makanya nanti akan ada perbedaan antara Matius, Markus, Lukas. Jika kita tidak bisa melihat perbedaan dari ketiga ini, dan kita tidak bisa melihat kesamaannya, kita nggak limpah jadi membacanya gitu. Padahal ada inti-inti yang berbeda antara Matius, antara Markus, antara Lukas, tapi bukan inti-inti, ada topik-topik yang dibahas berbeda, tetapi intinya satu, Kristus. Makanya dari topik yang berbeda ini, kita akan coba sama-sama gali. Itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang kita sedikit bahas tentang latar belakangnya Matius ini. Tentang dia ini seperti apa, dia ini pemungut cukai, dan lain sebagainya macam. Dan di pertemuan berikutnya, di video berikutnya, kita akan membahas cara penulisannya. Dan juga nanti kita akan sedikit masuk ke Matius 1. Supaya kita lihat, jadi ada tujuan penulisannya, sasarannya seperti apa. Gitu ya, Bapak Ibu. Dan untuk bisa memperlengkapi dan juga referensi yang saya ambil, untuk kita lebih tahu, ini saya tidak dengan usaha saya sendiri juga, dan maksudnya dari kulikan ini juga, tapi saya juga membaca dari beberapa referensi dari sabda.org, boleh dibuka juga. Terus kemudian saya juga mengambil dari ESV Study Bible, ESV Global Study Bible, dan ya itu ya Bapak Ibu. Oke. Itu yang bisa kita dengarkan pada video kali ini. Dan jangan lupa untuk terus kita sama-sama mengulik firman, sama-sama kita belajar. Kalau mungkin ya, kalau Tuhan izinkan, mungkin saya bisa bikin videonya 2 kali seminggu. Doakan saja Bapak Ibu supaya terus ada inspirasi yang Tuhan berikan. Dan juga kita sama-sama terus semangat belajar. Sekali lagi, kalau ada yang ingin lihat khotbah, boleh subscribe Reveal Scriptura. Dan boleh juga follow Instagram Samuel Evans _ kemudian Reveal Scriptura, reveal.scr. Boleh juga nanti di follow TikToknya. Di tempat-tempat tersebut akan ada cuplikan-cuplikan khotbah dan kegiatan-kegiatan juga yang kami lakukan. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Semangat mengulik firman.